Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afgan Triana dengan nomor NPM 20310072. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan sharing tentang 4 klinis. Yang pertama ada klinis HNP atau hernia nucleus pulposus. Yang kedua ada spina bifida, yang ketiga ada spondylosis, dan yang klinis yang terakhir ada spondylotitesis. Baik, langsung saja. Apa sih itu hernia nucleus pulposus? Ini adalah prolapse discus intervertebralis melalui robekan di sekitar annulus fibrosus. Robekan tersebut menyebabkan nyeri ketika diskus menimpa akar saraf terdekat. Terjadinya radikulopati segmental dengan parestesia dan kelemahan di tempat distribusi akar saraf yang terkena. Selanjutnya epidemiologinya. Herniasi diskus biasanya terjadi pada orang dewasa. Kebanyakannya terjangkit pada pria di bawah 45 tahun. Sekitar 90% herniasi diskus terjadi di daerah lumbal atau lumbosakral. 8% servikal dan 1% sampai 2% laginya torakal. Hernia diskus cervicalis adalah penyebab umum nyeri leher dan lengan pada dewasa muda. Bahwa kejadian tahunan hernia diskus cervical diperkirakan mencapai 5,5 per 100 juta orang. Kadang lebih tinggi untuk jenis kelamin laki-laki dan paling sering terjadi antara usia 45 sampai 54 tahun. Selanjutnya faktor resiko. Moini pada tahun 2011 menyebutkan 3 penyebab utama hernia diskus intervertebralis adalah trauma berat atau tekanan yang berulang, degenerasi sendi intervertebralis, postur dan fungsi tubuh yang salah karena mekanika yang buruk dan berulang-ulang selama bertahun-tahun. Sejumlah faktor predisposisi telah diidentifikasi, yaitu seperti merokok, gaya hidup sedenter, riwayat mengangkat beban berat, berjongkok, terlalu banyak membungkuk, keterlibatan dalam olahraga kontak fisik yang terlalu berat, dan mengemudi di jalan yang tidak rata. Selanjutnya, patofisiologi. Herniasi diskus dapat mengganggu sensorik, motorik, atau fungsi otonomik dari sistem saraf. Herniasi melibatkan penonjolan nukleus pulposus. Komponen dalam diskus intervertebralis dari gelatin melewati robekan di annulus fibrosus, lapisan yang menutupi kuat bagian luar diskus. Protrusi ke dalam ruang ekstradural biasanya memberikan tekanan pada akar saraf atau medula spinalis di bagian lateral, sehingga mengganggu konduksi saraf. Selanjutnya, penegakan diagnosa HNP atau dimulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Anamnesa, gejala hernia diskus cervicalis adalah nyeri leher dan gejala radikuler pada bahu, lengan, dan prestesia atau nyeri di tangan, serta pelemahan otot di distribusi dermatom akar saraf. Selanjutnya pemeriksaan fisik. Temuan pada pemeriksaan fisik dapat berupa penurunan sensasi, kelemahan ekstremitas atas, dan hiporefleksia, dan manuver provokatif seperti upper limb tension test atau ULTT
distraksi leher, spurling test, dan tes abduksi bahu meningkatkan kecurigaan klinis terhadap penyebab radikuler dengan memperburuk atau meringankan nyeri radikuler pasien. Pemeriksaan penunjangnya dapat berupa pemeriksaan radiologis seperti foto polos cervical, magnetic resonance imaging atau MRI, dan compute tomografi atau CT nyelografi. MRI adalah pilihan utama sebagai pemeriksaan penunjang herniasi diskus yang sangat akurat. Selanjutnya penata laksanaannya, herniasi diskus cervical ini dapat dilakukan dengan rehabilitasi fisik dan obat-obatan seperti cervical soft collar, agen anti-inflamasi, steroid oral, rehabilitasi fisik, semuanya dapat diberikan dalam jangka waktu pendek karena lebih dari 90% pasien dengan gejala radikulopatik ini mengalami perbaikan dengan penata laksanaan ini. Selanjutnya ada penata laksanaan operatif, foraminotomi serta disektomi posterior adalah operasi tulang belakang yang paling sederhana dan paling efektif yang pernah diciptakan. Indikasi yang umum diterima untuk disektomi servikal meliputi miolopati dan radikulopati yang persisten yang tidak responsif terhadap tindak konservatif. Selanjutnya komplikasi. Komplikasi yang terjadi biasanya berasal dari tindakan operasi. Komplikasi yang terjadi setelah anterior disektomi jarang terjadi, tetapi dapat mengancam jiwa. Prognosis HNP pada pasien yang menjalani operasi laminektomi memiliki angka mortalitas 0,3%, atau pasien yang mendapat terapi dini ini dan agresif memiliki prognosis keseluruhan yang lebih baik. Selanjutnya pencegahan. Pencegahannya dengan cara berolahraga secara teratur, terutama jenis olahraga yang dapat menguatkan otot serta di tungkai dan punggung, misalnya berenang. Yang kedua, menjaga postur tubuh yang baik agar tidak membungkuk, seperti duduk dengan punggung yang tegak atau mengangkat beban dengan posisi yang benar. Selanjutnya, klinis dari spina bifida. Apa sih itu spina bifida? Spina bifida ini atau yang dikenal juga dengan melodisplasia atau rachisis adalah salah satu jenis dari defek tuba neural atau neural defect yang paling sering terjadi, bersifat non-letal dan non-kromosomal. Kondisi ini ditandai dengan penutupan tuba neural yang tidak sempurna pada bagian kaudal lubang neural atau neuropor pada minggu keempat perkembangan janin. Selanjutnya etiologinya. Spina bifida bersifat multifaktorial, yang artinya terjadinya penyakit ini disebabkan oleh interaksi berbagai faktor, terutama genetik, maternal, dan lingkungan. Penelitian pada hewan menunjukkan sebanyak lebih dari 200 gen berperan dalam penutupan tuba neural. Berbagai gen tersebut memiliki berbagai fungsi, antara lain meregulasi sitoskeletal, proliferasi sel, menjaga integritas epitel, berperan dalam pembentukan protein serta enzim yang penting dalam proses neurogenesis. Selanjutnya, patofisiologi. Patofisiologi spina bifida berhubungan dengan kegagalan plat tuba untuk menyatu dan menutup. Oleh karena itu, perlu untuk memahami embriogenesis dari plat neural
spina bifida terjadi ketika daerah lokal tabung saraf gagal menyatu atau ada kegagalan dalam pembentukan saraf vertebral. Epidemiologi dari spina bifida. Tingkat spina bifida jenis lain bervariasi secara signifikan di setiap negara dari 0,1 hingga 5% 1000 kelahiran. Rata-rata di negara maju terjadi pada sekitar 0,4 per 1000 kelahiran. Di Amerika sendiri mempengaruhi sekitar 0,7 per 1000 kelahiran. Dan di India sekitar 1,9 per 1000 kelahiran. Sebagian dari perbedaan ini diyakini karena ras dengan ras Kaukasi berisiko lebih tinggi, dan sebagian lagi karena faktor lingkungan. Faktor resikonya ini dibagi menjadi dua. Ada faktor resiko terjadinya spina bifida, ada faktor resiko maternal, yaitu faktor rendahnya asupan asam folat, metionin, kolonin, kolin, vitamin B12, zinc, dan vitamin C. Konsumsi inositol, gula sederhana, dan air, klorinasi, kebiasaan merokok, alkohol dan kafein, kondisi hipertermia, konsumsi obat-obatan terutama asam valproat, penyakit atau gangguan yang dialami oleh ibu seperti diabetes gestasional dan obesitas. Ada juga faktor lingkungan yang berkontribusi terhadap peningkatan risiko spina bifida pada janin, seperti polusi udara, baik di dalam maupun luar ruangan, terutama karbon oksida dan NO2, pestisida pelarut organik senyawa yang terkontaminasi nitrat hidrokarbon, polisiklik aromatik. Faktor lingkungan atau non-genetik juga memiliki peran penting dalam terjadi spina bifida ini. Faktor lingkungan biasanya memiliki peran pada janin yang sudah memiliki kelainan genetik, sehingga lingkungan lebih berfungsi sebagai faktor predisposisi. Penata laksanaannya utama spina bifida khusus tipe pertama, khusus tipe aperta, tindakan operasi dalam 48 jam pasca lahir untuk mencegah infeksi. Operasi fetal selama kehamilan atau in utero dapat dilakukan pada usia gestasi 19 sampai 20 minggu di fasilitas kesehatan dengan peralatan yang sangat lengkap. Komplikasinya, spina bifida ini tingkat ringan, seperti spina bifida occulta umumnya tidak menyebabkan cacat fisik ringan. Namun spina bifida yang cukup berat dapat tidak ditangani segera, dapat menimbulkan komplikasi berupa kelemahan otot hingga kelumpuhan, cacat tulang termasuk skoliosis, dislokasi pinggul, pemendekan panjang otot, dan kelainan sendi. Prognosis dan pencegahan. Prognosisnya itu spina bifida ditentukan oleh lokasi lesi, luasnya lesi, waktu diagnosis pada penata laksanaannya, jenis spina bifida, dan adanya hidrosefalus. Pencegahannya tidak ada penyebab tunggal spina bifida atau cara yang diketahui untuk mencegahnya sepenuhnya, namun suplementasi makanan dengan asam folat telah terbukti membantu dalam mengurangi kejadian spina bifida. Baik, selanjutnya klinis yang ketiga yaitu spondylosis. Apa sih itu spondylosis? Spondylosis adalah istilah untuk degenerasi tulang dari bagian belakang, misalnya tali tulang, dan degenerasi piringan antar tulang belakang. Seringkali
Istilah spondilosis ini digunakan untuk mendeskripsikan osteoartritis pada tulang belakang. Etiologinya, semakin bertambahnya usia, tulang dan ligamen pada tulang belakang melemah, menyebabkan taji tulang atau osteoartritis piringan intervertebrata mengalami degenerasi dan melemah, menyebabkan hernia dan penonjolan pada piringan. Akibatnya, seorang dapat mengalami beberapa gejala spondilosis. Patofisiologi dari spondilosis merupakan penyakit generatif yang sering mengenai tumbal. Proses ini disertai perubahan struktur diskusi menjadi rata. Penonjolan tulang oleh permukaan osteofit tampak di tepi anterior dan posterior pada korpus vertebra. Tonjolan tulang yang menjulang di bagian posterior dapat melewati batas foramen intervertebrata sehingga menyebabkan radiks saraf yang keluar pada posisi sebelahnya diskus intervertebralis akan mengalami perubahan sifat ketika usia bertambah tua. Para orang muda, diskus terutama tersusun atas fibrokartilago dengan matrik gelatinus. Pada lansia akan menjadi fibrokartilago yang padat dan teratur. Selanjutnya epidemiologi. Epidemiologinya, nyeri punggung merupakan keluhan yang sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Diperkirakan hampir semua orang pernah mengalami nyeri punggung semasa hidupnya. Nyeri punggung bawah tetap menjadi beban kesehatan masyarakat yang utama di seluruh dunia. Industri. Dari data epidemiologi menunjukkan nyeri punggung bawah masuk pada urutan ke-19 dengan presentasi 27% dan prevalensi dirasakan seumur hidup sebanyak 60%. Dikutip dari Demolin 2012. Selanjutnya faktor risiko. Faktor risikonya ada banyak faktor risiko pada spondilosis ini, yaitu yang pertama kelebihan berat badan, cedera atau trauma pada sendi, predisposisi genetik, orang yang memiliki pekerjaan atau berolahraga yang memberikan stres berulang pada sendi tertentu. Yang kelima, usia. Gejala sering kali dilaporkan pertama kali di antara usia 20-50 tahun. Lebih dari 80% orang di atas 40 tahun memiliki bukti spondilosis pada stadik X-ray. Jenis kelamin juga berpengaruh. Untuk orang 40 tahun, osteoartritis lebih umum terjadi pada pria setelah usia 40 tahun. Lebih sering ditemukan pada wanita. Selanjutnya penata laksana. Penata laksanaannya Pak bisa di pemeriksaan fisioterapi pada kasus low back pain akibat spondilosis lumbal meliputi infeksi atau statis dan dinamis, palpasi, pemeriksaan gerak, aktif dan pasif, pemeriksaan nyeri, pemeriksaan kekuatan otot, pemeriksaan lingkup gerak sendi, tes provokasi, tes stride leg raising atau SLR atau tes Leseg, tes Beragard, tes Neri, dan tes Valsalva. Pemeriksaan kemampuan fungsional atau yang disebut disability skill. Problematika fisioterapi adanya nyeri tekan dan gerak pada daerah lumbal 4-5. Adanya keterbatasan lingkup gerak sendi, adanya penurunan kekuatan otot, adanya penurunan kemampuan fungsional. Selanjutnya komplikasi. Komplikasi ini, kelainan tulang belakang ini dapat menyebabkan komplikasi
seperti yang terjadi stenosis tulang belakang, kondisi penyempitan saluran saraf pada tulang belakang yang menyebabkan gejala mati rasa, kesemutan, atau kelemahan pada kaki. Radikulopatis serviks, perubahan pada cakram atau tulang di punggung yang menyebabkan saraf terjepit sehingga menimbulkan nyeri, mati rasa, dan hipersensitivitas pada punggung. Selanjutnya, prognosis. Spondilosis menguntungkan. Banyak orang dengan spondilosis tidak memiliki gejala apapun. Dari mereka yang mengalami nyeri punggung atau leher karena spondilosis, sebagian besar membaik dalam beberapa minggu setelah timbulnya gejala. Cara pencegahannya yaitu dengan mengikuti tips yang tercantum. Yang pertama, duduk dan berdiri dengan benar, belajar mengangkat dengan benar, berolahraga secara teratur, raih dan pertahankan berat badan yang sehat, makan makanan yang sehat, berhenti merokok, hindari penggunaan alkohol secara berlebihan, dan beristirahatlah dengan cukup. Selanjutnya, klinis dari spondylolistesis. Apa sih itu spondylolistesis? Spondylolistesis adalah suatu kondisi di mana satu atau beberapa ruas tulang belakang atau vertebra bergeser ke depan dari tulang di bawahnya atau di atasnya. Secara umum, pergeseran tulang ini terjadi di daerah tulang belakang lumbal, yaitu pada tulang vertebra L4 sampai L5, vertebra lumbal 4 sampai 5, dan atau L3 sampai L4, vertebra lumbal 3, 4. Namun pada vertebra lain pun pergeseran ruas tulang di belakang ini dapat terjadi. Pergeseran tulang belakang ini dapat terjadi pada 2 tingkat atau bahkan 3 tingkat secara bersamaan. Tidak menutup kemungkinan pergeseran ruas tulang belakang ini yang terjadi pada daerah leher yang umumnya didahului adanya kelainan pada sendi segi berupa artritis. Selanjutnya, etiologi. Etiologinya suatu gangguan tulang belakang saat tulang vertebra bergeser maju ke tulang di bawahnya. Faktor risikonya spondylolistesis, termasuk olahraga yang memberikan tekanan pada tulang di panggul bawah seperti senam dan sepak bola. Genetik dapat meningkatkan risiko pada beberapa orang. Epidemiologi. Spondylolistesis paling sering terjadi pada tulang belakang lumbal bagian bawah, tetapi juga dapat terjadi pada tulang belakang leher, bagian leher, dan jarang sekali kecuali trauma pada tulang belakang atau toraks. Spondylolistesis degeneratif lebih banyak terjadi pada dewasa dan lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pria, dengan peningkatan resiko pada obesitas. Selanjutnya, patofisiologi. Secara proses, setiap yang dapat melemahkan penopang menjadi tubuh vertebra tetap sejajar dapat memungkinkan terjadi spondylolistesis saat satu vertebra bergerak relatif terhadap vertebra yang berdekatan. Nyeri lokal dapat terjadi dari gerakan mekanis atau nyeri radikular atau myelopati dapat terjadi karena kompresi masing-masing akar saraf atau tulang belakang yang keluar. Komplikasi spondylolistesis biasanya menyebabkan
Komplikasi serius bila dibiarkan tidak ditangani meliputi nyeri punggung bawah yang berkepanjangan, kifosis atau lengkung tulang belakang yang tidak normal, kesulitan mengontrol buang air kecil dan buang air besar, kerusakan permanen pada saraf tulang belakang, mati rasa, hingga kelumpuhan pada kaki. Selanjutnya faktor resiko. Faktor resikonya menderita penyakit sendi atau tulang, misalnya radang sendi dan spondilosis. Melakukan olahraga yang memberi tekanan atau regangan berlebihan pada tulang belakang, misalnya senam dan mengangkat besi. Memiliki keluarga yang juga menderita spondilolistesis. Juga diketahui lebih sering menyerang wanita, terutama yang berusia 50 tahun ke atas. Prognosis. Mayoritas mengalami perbaikan klinis dengan penata laksanaan konservatif, terutama pada spondilolistesis istemik grade 1 dan 2. Spondilolistesis bukan merupakan suatu kondisi yang mengancam jiwa, tetapi dapat menurunkan kualitas hidup penderita. Pencegahannya mempertahankan berat badan ideal agar tidak membebani tulang belakang, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang untuk menjaga kesehatan tulang, dan rutin berolahraga. Penata laksanaannya bergantung pada usia, penyebab, tipe, dan derajat, serta tingkat morbilitas gejala klinis pasien. Tujuan utamanya mengurangi morbiditas dan menekan progresivitas penyakit hingga tercapai remisi. Penanganan terdiri dari terapi konservatif dan operatif, sedangkan spondilolistesis tipe patologis membutuhkan terapi sesuai penyakit yang mendasari. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.